peta desa, sumber daya desa, apa saja yang terjadi, apa saja yang dimiliki. Terus tematik mapping adalah memperdalam temuan, kalau ada temuan-temuan terkait dengan desa. Ada transept tematik atau memperoleh data tentang sesuai tema masalah yang ditemukan, yaitu tersusunnya matrik irisan yang menggambarkan kehidupan situasi masalah secara fisik berdasarkan lokasi wilayah, dan adanya deskripsi masalah dalam bentuk livelihood dan survei. Yang terakhir adalah analisis pola keberagaman masyarakat, dan terakhir ada analisis politik pembangunan desa. Jadi istilah politik pembangunan desa itu bukan politik praktisnya, tetapi partisipasi apa namanya, pelibatannya kayak apa dengan masyarakat ketika menyusun rencana pembangunan desa. Anda itu bisa tanya dari RT RW ya, atau kadus atau tokoh-tokoh. Yang penting ada bukti ini. Buktinya adalah ketika Anda sudah melakukan, ya ini. Nah, dosen pembimbing lapangan akan mengecek ininya, deskripsinya. Ketika Anda membuktikan ini sama tadi, setiap hari ketika turun ke lapangan harus mengupload deskripsi gambar maupun video yang hashtagnya adalah ISIP kampus transformatif, nanti ditulis ya, ISIP kampus transformatif, riset dan transformatif, sehingga nanti semua akademik ISIP tahu apa yang Anda lakukan. Nah, ini 2 minggu pertama, ada yang ditanyakan? 2 minggu pertama ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke minggu ketiga dan keempat. Kalau tadi kan untuk memahami kehidupan ya, memahami masyarakat. Sekarang untuk memahami masalah. Tadi untuk memahami kehidupan, sekarang untuk memahami masalah. Selama 2 minggu. Minggu ketiga dan minggu keempat. Bagaimana caranya? Ada istilah tematik historical analysis, atau sebenarnya tujuannya untuk mendalami tema masalah yang terjadi dari sejarah awal desa, perkembangan desa. Jadi misalnya begini, desa ini tidak jelas historinya, buktinya tidak ada riwayat desa, misalnya begitu ya. Artinya kalau orang mau menganalisis secara histori, sejarah-sejarah, ini muncul nama desa ini sebenarnya dari peristiwa apa? Ternyata tidak terlacak misalnya. Kalau terlacak berarti ada kan? Misalnya secara sejarah nama desa Bango II itu pernah dimunculkan pertama kali pada tahun berapa, oleh siapa, lalu pada peristiwa apa. Kalau ada berarti itulah yang harus ditemukan gitu loh. Itu tentu saja kalau tidak ada di dalam desa, maksudnya arsip desa, pasti ada tokoh-tokoh sepuh yang bisa menjelaskan itu. Itu teman-teman harus dapatkan itu. Ya tentu saja nanti Anda menarasikan dan apa saja yang terjadi. Jadi ini kan untuk mengetahui masalah. Jadi dari sejarah saja pernah mengalami masalah. Misalnya ada desa itu suka gonta-ganti nama. Mungkin teman-teman bisa tahu di sekitar desa Anda ada desa yang suka gonta-ganti nama. Itu artinya ada masalah itu. Masalah itu apa? Bisa jadi mungkin karena tidak cocok namanya, bisa jadi secara histori tidak bisa disandarkan pada peristiwa apa, kepada tokoh siapa, misalnya begitu. Ya, yang kedua, tren dan perubahan. Trend and change itu dan perubahan ya. Jadi memperkuat data, kan data-data kita udah dapat nih dari minggu pertama dan kedua ya. Nah, trend dan change itu sebenarnya untuk memperkuat data yang sudah didapatkan dari pemetaan di awal. Tentu saja dengan model kumpul lah, ketemu, lalu mungkin bahasa akademiknya FGD ya, focus group discuss, untuk mengecek tren yang paling tinggi tadi. Masalah kan tadi masalah yang paling tinggi apa? Dari kesehatan kah, dari kemiskinan kah, dari apa itu ketika kalau disepakati bersama di kelompok dan tokoh-tokoh yang ada di lokal, itu yang paling dominan banget yang perlu diselesaikan, yang butuh intervensi itu apa misalnya begitu. Itu maksudnya untuk melihat tren dan perubahannya. Caranya tadi ngumpul grup,
satu kelompok ini dengan orang-orang yang dianggap perlu untuk hadir. Ya tempatnya bisa di musola, di masjid, di mana gitu. Ya. Terus yang kedua, Anda harus memahami kalender ya ke dalam temuan siklus tahunan, siklus harian yang dialami oleh masyarakat. Misalnya kalau kebanyakan wilayah pertanian itu biasanya masa tanam itu bulan apa sampai bulan apa, masa panen bulan apa sampai bulan apa. Terus tradisi misalnya ngunjung itu bulan apa, terus Mapaksri itu bulan apa. Maksudnya untuk mengetahui season kalender yang terjadi setiap tahunnya itu di mana. Anda bisa buat selama 12 bulan. Kalau di kotak-kotak, Mapaksri itu jatuhnya di Mei misalnya. Ya sudah, Mei itu apa saja yang muncul dari kalender yang muncul di desa itu. Pasti di desa tidak ada. Karena itu Anda bisa kalau ini sudah dibuat, Anda bisa menyampaikan dalam pertemuan bersama di masyarakat. Anda itu sibuknya di bulan ini. Buktinya adalah ini. Jadi misalnya kalau ngomong ke tokoh agama, kalau ngusulin bulan ini ada kegiatan, wah nggak bisa, masyarakat sini sibuk. Anda bisa buktikan. Desa ini yang sibuk itu bulan ini. Ini enggak. Buktinya adalah lihat kalender, seasonal kalender selama 1 tahun itu, kesibukan Anda itu hanya di bulan apa saja. Itu ya. Paham nggak kira-kira? Anda itu membuat atau menemukan peristiwa dan terjadi di bulan apa saja terkait dengan harian, terkait dengan keagamaan, terkait dengan tradisi, terkait dengan apa saja yang itu kemudian orang sibuk gitu. Ya. Bukan kalender pendidikan ya. Kalau pendidikan tahu, pendaftaran anak sekolah adalah dari mulai Juni, iya kan, Juli. Karena itu lulusan untuk wisuda untuk anak sekolah TK, SD, SMP, SMA paling di antara bulan Mei dan Juni. Udah tahu kan itu kan? Maksudnya kalau di kalender akademik kita kan hafal, tapi di masyarakat kita tidak pernah tahu, padahal itu dilakukan setiap tahun. Nah, Anda membuatkan itu. Paham nggak kira-kira ya? Maksudnya ya, poinnya paham ya? Nah, bagaimana caranya nanti dikonsultasikan dengan dosen pembimbing lapangan untuk menyusun tadi. Nah, yang kedua ini semacam alat saja membuat diagram Venn untuk mengetahui hasil analisis relasi kuasa. Diagram Venn itu hanya alat aja ya, alat analisis untuk Anda ketika untuk melihat relasi kuasa. Relasi kuasa itu begini, kalau yang ngomongnya orang ini cukup berpengaruh ke seluruh desa, tapi kalau yang ngomong tokoh ini hanya satu blok, misalnya begitu. Misalnya coba kalau yang ngomong kepala desa soal ini, soal agama, siapa yang akan dengarkan? Misalnya begitu. Oh ternyata nggak terlalu didengarkan. Berarti relasi kuasa kubu terkait dengan keagamaan rendah. Diagram Venn itu misalnya kalau nggak ada ini ya, nggak ada spidol ya. Jadi nanti Anda bikin peta soal relasi kuasa, siapa saja di desa itu yang punya kuasa, punya pengaruh ya. Tetapi pengaruhnya Anda analisis. Dan berpengaruh pada apa? Misalnya soal keagamaan siapa saja yang paling berpengaruh di desa itu. Soal politik atau ngomongin politik siapa saja yang berpengaruh di desa itu. Ngomongin soal ekonomi, bantuan atau ngomongin ya ekonomi lah, bisnis misalnya, siapa yang berpengaruh di desa itu. Itu harus dianalisis dengan diagram Venn sehingga kita tahu. Ngomong soal ekonomi orangnya ini, ngomong soal agama ini, karena apa? Dia sudah kelihatan pengaruhnya di masyarakat desa itu. Atau kalau mau kita nitip pesan kepada tokoh agama, maka tokoh agama ini yang kita bisa minta tolong karena dia punya pengaruh. Oke ya, biar agak cepat. Lalu analisis pemberdayaan. Ya tadi
karena kita punya visi untuk menguatkan kelompok yang paling rentan, maka kelompok paling rentan itulah yang akan kita kuatkan agar dia bisa ikut partisipasi, agar dia punya semangat, agar dia punya motivasi dan lain sebagainya. Analisis pemberdayaan. Karena itu seluruh aset diidentifikasi, tetapi dalam rangka memperkuat kelompok rentan. Analisis pohon masalah, saya kira paham ya. Pareto. Ada ranting, ada daun, ada batang. Semuanya masalah. Misalnya contoh soal